Ketika ada chance itu kamu ambil, kamu kesini, kamu experience sendiri. Nggak harus ngasih pengalaman 2 tahun itu, kamu juga bisa sekolah master di sini. Sekolah master di sini lebih gampang. Ada tips-tips nggak, insider tips gimana caranya bisa dapat kerja dengan lebih mudah? Apakah ada jalur orang dalam, ordal? Hai teman-teman, selamat datang kembali ke Bobo di Mobil. Hari ini tepat anniversary keduanya Bobo di Mobil. Jadi udah 2 tahun penuh kita temenin teman-teman jalan-jalan virtual keliling Asia. Nah sekarang di hari anniversary Bobo di Mobil, kita masuk tahun ketiga, kita nambahin satu menu baru. Jadi kita mau ceritain ke teman-teman benar-benar kondisi real life-nya living in China. Bukan cuma gimana caranya dapat beasiswa, tapi orang-orang Indonesia yang bisa cari duit di China, itu gimana caranya? Gimana cara bisa kerja di luar negeri, kerja merantau ya. Jadi hari ini kita punya tamu khusus, tamu spesial yang udah belasan tahun kerjanya nggak tanggung-tanggung di China-nya, di Shanghai, salah satu kota termahal yang ada di Tiongkok. Nah, kita kenalan dulu ya. Silahkan, manggilnya apa ya? Mas kali ya? Mas Andika, soalnya masih muda kelihatannya ya. Kita kenalan dulu. Halo semua, nama saya Andika, udah di Shanghai dari 2010, so 14 tahun di sini, kerja IT, punya banyak hobi. Kita mungkin lebih detailnya nanti pas kita ngobrol aja ya. Oke. Udah 14 tahun kerja di Shanghai dan kerjanya di bidang IT ya? IT, betul. Memang background pendidikannya? Background pendidikannya IT. IT juga? Nah, gimana caranya itu bisa dapat kerja? Soalnya di Indonesia aja, lulus kuliah dari bidang tersebut belum tentu bisa dapat kerja di bidang itu. Apalagi ini, kuliah di Indo kan? Kuliah di Indo. Kuliah di Indo, kerja di Shanghai di bidang IT, dapat bidang yang sesuai, gimana caranya? Memang kita harus set plan dengan baik sih. Maksudnya kayak memang tujuan saya setelah lulus adalah coba semua sektor IT, karena di IT kan ada, kita punya hardware, kita punya software, kita punya operating system, dan developing coding seperti itu kan. Jadi memang tujuan saya datang ke sini adalah untuk mempelajari itu semua, karena nantinya ketika kamu udah menguasai semua bidang IT, dengan sangat gampang untuk lanjut ke managerial position. Oke. Terus gimana cara bisa memenangkan kompetisi, mendapatkan job role tersebut melawan begitu banyak orang-orang lokal sini, dan mereka hebat-hebat juga kan IT-nya? Tipsnya sih memang yang pertama kali kita harus lakukan adalah melakukan sesuatu yang udah kamu pikirin. Jadi ketika kamu memang udah pengen coba kerja di Shanghai, ya kamu coba apply. Dan memang untuk tahu gimana medan di sini adalah mencoba kerja di sini. Jadi ketika kamu udah kerja di sini, kamu tahu berbagai macam celah untuk bisa kerja di company dengan skala yang lebih gede, kerja di company global atau yang lebih besar lah, seperti itu. Tapi intinya pertama, ketika ada chance itu kamu ambil, kamu kesini, kamu experience sendiri. Jadi intinya begitu udah dapet kerjaan dengan bidang yang diinginkan, jangan banyak jual mahal. Jangan banyak jual, betul. Jadi dapat dulu, habis itu baru nanti naik tangganya belakangan ketika udah ngumpulin experience. Iya, betul. Karena kalau di Shanghai terutama ya, untuk kota-kota besar seperti Shanghai, Beijing, kita punya rules yang untuk bisa kerja di company yang lebih baik, kamu harus punya pengalaman 2 tahun di bidang yang sama. Jadi ketika kamu sudah di sini kerja di company IT dengan experience 2 tahun, dengan sangat mudah kamu bisa memilih tujuan selanjutnya, seperti itu. Oke. By the way, ini apakah pekerjaan abroad pertamanya Mas Andika atau kesekian? Betul. Pekerjaan abroad pertamanya? Pertama. Oke. Harus ada background kerja dengan bidang yang sesuai nggak sih sebelum kerja di sini? Ketika saya pindah ke sini 2010, enggak ya. Tapi per 2018 rules, karena di Shanghai untuk working permit rules selalu akan update, dan ketika 2018 syarat itu lebih diperlukan. Kalau kamu pengen nggak harus ngasih pengalaman 2 tahun itu, kamu juga bisa sekolah master di sini. Sekolah master di sini lebih gampang. Jadi ketika kamu lulusan master di sini, mereka akan memperbolehkan kamu
ketika kamu nggak punya 2 tahun pengalaman itu. Jadi 2 cara ya, Ya. kalau mau kerja di Shanghai atau di China pada umumnya, caranya 2. Either kamu udah punya background kerja sesuai dengan Ya. yang di-apply 2 tahun at least di 2 tahun tempat at least. lain, Yes. atau S2 di sini. Ya betul. Jadi banyak mahasiswa Indonesia di sini ngambil S2 seperti S2 itu. ya, karena itu ternyata Karena adalah lebih gampang. tiketnya untuk bisa Salah dapat satu kerja di tiketnya, sini. iya. Iya. Karena memang logiknya susah ketika kita dari Indonesia datang ke sini, berapapun pengalaman kerja kita di Indo, mereka akan berpikir kalau itu bukan pengalaman kerja yang sesungguhnya di kota mereka gitu. What Jadi a lebih gampang. discrimination. Not discrimination karena untuk semua foreigner berlaku hal yang sama. Oke. Terus untuk bisa dapat kerja seperti kita udah punya pengalaman, let's say 2 tahun atau lebih, atau udah master gitu. Ada syarat lain nggak? Misalnya TOEFL atau harus ada certification apa-apa? RUS itu seperti saya bilang tadi, working permit itu selalu berubah RUS, dan RUS itu untuk tahun ini berubah karena untuk seluruh company di China mereka tukar untuk bisnis proses mereka. Jadi contohnya seperti di IT, syarat untuk penerimaan karyawan baru di sini lebih tinggi. Jadi untuk sertifikat itu sangat penting. Kalau kamu punya sertifikat IT di bidang networking, software atau produk, itu sangat penting di sini sekarang karena demand untuk company-nya pun semakin tinggi. Oke. Kalau untuk segi bahasa gimana, Mas Andika? Perlu preparation bahasa Mandarin kah atau bahasa Shanghai kah? Seperti saya bilang tadi, untuk tahun ini sebelumnya karena China kerja dengan banyak company global, terutama IT ya. Jadi dulu kita nggak perlu banyak bisa bahasa Mandarin pun bisa karena partner kita, klien kita semua global user, semua dari internasional dan pakai bahasa Inggris. Tapi untuk tahun ini mereka menentukan syarat untuk bisa bahasa Mandarin, at least untuk communication di kantor karena banyak company China pun sekarang sudah global dan ketika kita punya kemampuan untuk bahasa Mandarin, kita juga lebih gampang untuk komunikasi dengan klien atau partner dari lokal China. Ada standarnya nggak? Minimal HSK berapa gitu? So far sih enggak, karena yang lebih penting adalah kamu bisa bahasa Mandarin sesuai dengan bidang yang kamu ambil. Karena sekalipun kamu bisa HSK 4 tapi bidang IT kamu nggak menguasai, sama aja. Jadi ada kosakata tertentu di bidang IT. Karena di sini nggak bisa yang kamu IT tapi kamu juga misalnya IT, kamu kerja IT untuk bidang perbankan. Jadi kamu harus bisa menguasai 2 bidang untuk kosakata tersebut. Oh my, not that simple. Simple loh. Oke. Jadi ternyata PR-nya banyak teman-teman kalau mau cari kerja merantau ke Shanghai ya. Betul. Tergantung juga background bidang pekerjaannya apa, ternyata sekarang getting more difficult ya. Ya. Ada tips-tips nggak, insider tips gimana caranya bisa dapat kerja dengan lebih mudah? Apakah ada jalur orang dalam, ordal? Di sini susah orang dalam, tapi mungkin yang lebih saya sarankan untuk Shanghai, karena di Shanghai komunitasnya adalah komunitas global. Iya. Di sini menurut saya lapangan kerja itu lebih banyak terbuka ketika kamu join komunitas. Itu clue. Jadi ketika kamu join komunitas ini orang yang join di situ ada anggota yang emang bidang perusahaannya bermacam-macam kan, nggak cuma IT. Jadi kamu bisa bertukar pikiran sama orang-orang di sana yang arsitek, yang graphic design, yang jurusan chemical engineering. Dengan begitu seperti networking, seperti aplikasi-aplikasi mencari pekerjaan, kamu bisa link untuk company lain yang di luar bidang kamu, sehingga kamu mengerti atau bisa lebih mudah untuk dapat lowongan pekerjaan dari teman kamu di komunitas-komunitas tersebut. Ya, bergaul ternyata penting ya. Jadi betul, bukan betul. cuma jadi kutu buku, baca itu buku terus nilai semuanya A gitu. Ternyata tidak semudah itu ya. Justru komunitas penting komunitas penting. Kalau boleh tahu ini Mas Andika komunitasnya apaan aja nih?
Komunitas, saya lumayan banyak ikut komunitas karena senang ketemu banyak orang. Saya sendiri punya komunitas fotografi, jadi kita bikin city photo walk yang namanya lagi tren di sini. Kita bikin city photo walk setiap hari Sabtu, dan kita punya Instagram, kita run grup WeChat dengan tujuannya adalah untuk mendapatkan teman baru. Bukan untuk fotografi. Bukan fotografinya. Untuk mendapatkan teman baru. That's the point of bersosialisasi seperti berkomunitas ya. Banyak teman, terus saya juga join untuk komunitas lain. Kita di sini juga ada komunitas Indonesia. Ada berbagai macam komunitas. Saya juga ikut musik di sini. Terus language exchange pun ada di sini. Dan banyak yang menyediakan platform untuk itu. Ini bidang udah beda-beda loh teman-teman. Musik, fotografi, language, beda semua ini alirannya. Iya. Dan seberapa useful komunitas-komunitas ini in real life-nya Mas Andika? Sangat ini ya, sangat membantu ya. Contohnya misalnya dengan kita bisa komunikasi, kita coba satu-satu ya. Untuk komunitas Indonesia misalnya, bagaimana cara gampangnya untuk dapat makanan Indo misalnya. Kita kan kadang-kadang kangen sama makanan Indo. Jadi dengan grup ini kita sharing informasi. Ada restoran Indonesia di Shanghai di sini, atau ada pawon gitu misalnya. Kita lagi keluar kota misalnya. Di Chengdu mana sih restoran Indo, atau makanan apa yang mirip seperti Indonesia gitu. Untuk informasi seperti itu. Untuk lebih, kalau untuk karir sih, sepertinya kalau kita punya kawan dengan berbagai macam jenis background pun akan membantu kita punya mindset, kita belajar kultur dari negara-negara lain. Itu menurut saya sangat membantu, karena ketika kamu kerja di perusahaan yang lebih besar, perusahaan lebih global, kamu harus memahami juga gimana kultur negara-negara lain tersebut. Benar. Oke, selama 14 tahun ini Mas Andika, apakah Mas Andika kerja di satu perusahaan atau loncat-loncat? Kebetulan saya 14 tahun 3 kali pindah. Pertama saya kerja di company Kanada yang memang fokus untuk Asia waktu itu, dan kita fokus untuk hardware. Karena tujuan saya adalah mempelajari semua bidang spek IT kan. 3 tahun pertama saya belajar hardware. 5 tahun kedua saya pindah di Microsoft, dan di sana kita belajar software, kita belajar coding, dan juga saya waktu itu handle untuk social media. Jadi kita handling forum apa segala macam. Jadi di situ saya bisa belajar mengenai software, aplikasi, operating system seperti itu. Hardware operating system selesai, apalagi nextnya? Saya mau belajar manajemen. Kebetulan saya pindah 2017 di company terakhir sekarang itu, karena kita perusahaan outsource, jadi saya berkesempatan untuk bisa pindah ke klien dengan berbagai macam bidang. Contohnya misalnya saya kerja di clients yang fokusnya di supply chain, yang di medical, yang di finance, yang di konsultan IT, di bank. Jadi menurut saya step yang saya lakukan sudah benar. Iya. Dan pada waktu pindah-pindah itu, apakah ngelamar secara normal atau ada campur tangan dari komunitas? Campur tangan komunitas, betul. Karena link kerjaan itu kebanyakan di sini ketika kita punya kawan atau orang kenal dengan kita, itu termasuk bagian dari sharing profile kita kan. Dengan kita punya attitude yang bagus, orang bisa ngelihat kita. Tanpa harus mengutamakan skill pun dia akan percaya dengan kita. Jadi kebanyakan kerjaan saya di 2 perusahaan ini karena kawan yang rekomendasi. Jadi lebih cepat. Terima kasih banyak ini buat bocoran-bocorannya. Kalau enggak kita nggak tahu. Kita pikir cuma LinkedIn di-update gitu ya. No ya. Oke. Nah, Mas Andika, kalau dibandingin income kerja di Shanghai sama income kerja di Jakarta, kira-kira gimana? Di Shanghai mungkin hampir sama ya. Untuk penghasilan sih mungkin lebih besar, tapi balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Kadang-kadang kita punya lifestyle kan beda tuh. Jadi tergantung sebagai berapa gede
pengeluaran kita per hari, kita mau nyewa apartemen berapa, karena di sini kayak tergantung daerah, kita bisa apartemen yang lebih murah, ada yang menengah, ada yang lebih mahal, ya tergantung kita. Tapi intinya kurang lebih sama lah untuk Jakarta terutama ya dengan Shanghai. Yang membedakan untuk saya adalah di sini nggak macet. Di sini nggak macet. Di sini nggak macet ya, oke. Di sini nggak macet dan uniknya di sini adalah ketika kita punya public transport yang bagus, kita bisa maintain time dengan gampang. Jadi contoh misalnya saya tahu ketika saya misal setiap hari saya bangun 6.30. Ketika saya bangun jam 7, saya ada konsekuensi yang harus saya lakukan untuk bisa reach kantor dengan time tersebut kan. Jadi karena banyaknya pilihan transportasi di sini, jadi efisiensi waktunya sangat tepat gitu. Jadi bahkan kita bisa hitung misalnya kamu mau pergi ke destinasi tertentu selama 30 menit, kamu sudah tahu kalau kamu konsekuensinya kalau kamu naik bus, kamu naik subway atau kamu naik taksi, mana yang time-nya lebih precise gitu. Jadi untuk kalau janjian sama kawan di sini jarang telat kita. Jarang telat ya. Semua predictable. Semua predictable, betul. Ada lagi alasannya kenapa memilih untuk di Shanghai? Oh, di Shanghai ini sangat aman. Jadi karena saya saya buat komunitas fotografi ini kan. Jadi kadang-kadang kita mencoba fotografi malam. Jadi sebagai contoh kalau misalnya kita keluar dini hari seperti jam 1, jam 2 pagi dengan membawa kamera di sini sangat aman. Padahal kamera juta-juta betul. Kalau udah dijamret aja. Betul. Kalau kita kayak ngeband juga kita bawa instrumen di sini sangat aman. Walaupun jalanannya sepi apa segala macam. Karena di sini CCTV sangat penting perannya di sini karena beberapa kejahatan di sini tuh diminimalisir dengan CCTV. Jadi dengan proof CCTV semua penjahat di sini lebih mudah tertangkap. Iya benar. Nah, cuma balik lagi ke income nih. Kalau seandainya perusahaan multinasional yang sama, let's say the M, untuk role yang sama di Shanghai dan di Jakarta, ada perbedaan standar salary nggak ya? Pasti. Jauh nggak? Untuk jauhnya saya kurang tahu ya. Tapi yang pasti Shanghai dengan kota lain pun berbeda. Karena sebagai contoh kita compare, saya pernah ada project di Wuxi dengan kita meng-hire dari Wuxi dengan kota kecil, maksudnya dekat dari Shanghai, cuman dia kota yang lebih kecil dari Shanghai. Untuk percentage salary mungkin lebih kurang kayak 30% gitu. Tapi memang ada perbedaannya karena memang Shanghai terkenal kota yang mahal. Exactly, benar. Jadi memang lebih tinggi untuk salary daripada kota-kota di China. Oke. Jadi kurang lebih begitu masing-masing dengan plus minusnya ya. Betul. Income lebih gede, tapi juga spending of course lebih tinggi di sini. Tadi Mas Andika ada bahas juga mengenai hobi. Betul. Itu hobi-hobi yang menghasilkan atau yang memboroskan income? Menghasilkan. Which is very good. Apa aja tuh? Jadi sebagai contoh, karena fotografi adalah hobi yang menghasilkan untuk saya di sini. Jadi saya udah ikut beberapa exhibition di sini dengan local government, dengan komunitas saya bikin exhibition di sini. Kita jualan buku, jualan foto seperti itu. Terus kadang-kadang kita ambil commercial job seperti itu. Kadang juga ada beberapa orang Indonesia yang datang, mereka kontak saya via Instagram. Boleh bantu kita foto portrait seperti itu. Oke, mereka jalan-jalan ke sini. Mereka jalan-jalan sini. Jalan-jalan tuh mau ada yang fotoin daripada bawa dari Indonesia kan. Betul. Ongkos. Lebih mahal. Bagus juga. Jadi teman-teman yang mau jalan-jalan ke Shanghai boleh kontak ya. Boleh. Andika Nugraha. Nah, kalau misalnya mau ada yang difotoin para sosialita kontaknya betul. siapa? Langsung kontak ke Instagram saya aja, Andika Veleven, nanti di situ kita bisa komunikasi. Oke, ntar kita cantumin ya. Betul. Oke, terus itu fotografi menghasilkan. Tadi musik ada juga, menghasilkan juga. Musik sebenarnya ada sisi yang bikin happy dan nggak bikin happy gitu. Jadi karena untuk foreigner untuk bisa main musik di sini nggak segampang itu. Ternyata. Really? Jadi saya kebetulan
pernah mencoba untuk jadi commercial musician di sini, which is kalau untuk foreigner ada beberapa rules yang harus dipatuhin. Pertama, kita harus bikin band profile dan itu dikirim ke Cultural Bureau di sini. Dan untuk proses itu untuk foreigner itu membutuhkan waktu 1 bulan. Jadi emang best practice-nya untuk bisa bikin band komersial di sini untuk foreigner agak sulit. Oke. Kalau seandainya gabung ke band yang isinya kebanyakan orang lokal, terus kita jadi foreignernya sendiri, lebih gampang nggak? Lebih gampang, tapi untuk bisa komersial susah. Komersial dalam artian kita main band dibayar atau kita join konser untuk local musician yang gede seperti itu agak sulit. Tapi sampai sekarang yang saya lakukan adalah tetap buat musik. Jadi dengan 2 band saya sekarang kita tetap record musik. Jadi kita preparing untuk mini album tahun ini. Coba diulang tadi 2 band, ini gimana ceritanya? Bandnya ada 2? Ya 2 band karena mereka punya 2 musik yang berbeda. Karena bukan kompetitor nih. Bukan kompetitor. Jadi dengan 2 band ini karena saya suka dengan macam-macam genre musik. Jadi satu yang lebih akustik, satu lebih slow, satu lagi yang lebih heavy lah. Heavy like metal. Oke, jadi ada 2 band. Jadi yang ini untuk menghasilkan lebih berat nih ya? Lebih berat. Kalau untuk musik memang lebih berat. Ternyata ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi ya? Betul. Jadi karena seperti saya bilang tadi, peraturan tentang working visa di sini tuh selalu berubah. Jadi sekarang untuk personal yang mau komersial musik yang dibayar, jadi di sini ada 2 cara. Pertama, kamu tanya di live music atau club atau mana aja yang bisa ngebantu kamu dapetin visanya, atau kamu apply sendiri dengan jalur talent visa namanya. Jadi untuk talent visa ini memang syaratnya sekarang cukup sulit, tapi untuk income-nya lumayan besar karena memang mereka punya standar yang harus dipenuhi. Jadi nggak cuman karyawan nih. Jadi untuk musisi pun kamu harus punya background yang bagus, kamu lulusan sekolah musik, kamu pernah main sama siapa, artis terkenal seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi sudah punya working visa, tapi kalau mau cari duit pakai cara lain dengan hobi-hobi itu ternyata harus ada another visa. Enggak dengan another visa, kamu harus tukar visa kamu ke talent visa. Jadi di sini untuk art terutama ya, kompetisinya sangat berat. Oke. Terus bagi waktunya tuh gimana, Mas Andika? Dengan bekerja full time toh? Full time. Bagi waktu untuk fotografi musik saya pull mereka untuk weekend aja. Jadi saya biasa untuk latihan band, saya put 1 atau 2 hari di weekdays. Untuk weekend full untuk fotografi dan musik. Berarti yang di weekdays itu adalah jam pulang kerja? Jam pulang kerja, betul. Oke. Terus work-life balance-nya gimana? Work-life balance-nya kita kerja untuk menghasilkan ya, untuk bulanan aman lah, karena bulanan tuh untuk bayar kosan, kita buat transportasi, buat makan, dan selebihnya untuk free time itu karena saya suka fotografi dan musik, jadi melakukannya dengan happy, energinya kadang dapat dari situ. So that's your balance ya? Iya, karena ketika kamu menghasilkan foto yang bagus, terutama untuk exhibition ya, ketika kamu foto, kamu suka, kamu pasang di sebuah art gallery, part favorit saya adalah ketika menjelaskan foto kamu ke pengunjung. Itu kepuasannya sangat happy. Oke. Ya, memang orang beda-beda ya. Betul. Itu work and life balance-nya sama-sama menghasilkan, ini agak ngeri juga. Waduh, thank you banget sharing-sharingnya ini. Cuma aku pengen tanya satu lagi nih. Dari tadi kayaknya yang happy-happy terus. Cuma yang namanya suka pasti ada duka kan? Betul. Apa dukanya kerja di Shanghai? Untuk saat ini sih jauh dari keluarga ya. Oke. Kebetulan saya punya anak 1
dia lahir di Beijing kemarin dan istri dan anak saya sekarang masih di Indonesia. Ya untuk beberapa tahun ini kita banyak long distance relationship lah karena mereka di Jakarta, saya di sini. Saya pulang kadang setahun sekali atau 2 kali. Masih dipanggil Pak? Masih. Dan ya seperti itulah, jauh dari keluarga lah. Karena kita juga kayak kita punya bapak ibu udah mulai tua gitu kan, kita jadi jauh dari mereka. Tapi ya itulah yang harus dihadapi karena hidup di negeri orang tuh memang harus jauh dari keluarga. Tapi benar. happy newsnya mungkin mereka akan kesini Agustus. Yeay. Jadi set part saya sama sekali nggak ada sekarang. Iya. Coming soon. Istri dan anak kesini. Istri dan anak orang tua? Mertua mungkin kesini. Wow, diimport semuanya ke sini. Luar biasa. Jadi so far so good, yang kita dengar semuanya happy dan terlihat juga dari aura-auranya Mas Andika ini sedang bahagia-bahagianya. Jadi itu teman-teman, kita udah dengar langsung ya dari narasumber yang tangan pertama bisa dipercaya, begitulah kurang lebih living in China ya. Betul. Especially living in Shanghai, it's not easy at all. It's not easy. Iya, untuk bisa dapat kerja di Shanghai, even aku rasa orang yang sekolah di Chungguo pun dan untuk bisa kerja di Shanghai it's not so easy. Tapi we are so proud of you as an Indonesian bisa dapat kerja di Shanghai, dan bukan kerja karena keberuntungan, karena terbukti 14 tahun bisa survive. Bahkan bukan cuma kerja tapi bisa juga cari kerjaan-kerjaan lainnya. Iya, betul. Mencari pekerjaan. Ya, as long as you are happy. So kita senang banget udah dibagi pengalamannya sama Mas Andika. Pasti teman-teman juga happy ya dengarnya ada orang Indonesia yang bisa seperti ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain boleh ditulis juga di komen. Nanti mungkin Mas Andika kapan-kapan ada kesempatan lihat-lihat komennya di bawah video ini, bisa bantu jawab juga. So thank you so much for your time. Good luck untuk karirnya, untuk hobi-hobinya yang menghasilkan, dan welcoming your family di Shanghai very soon. So guys, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Thank you for watching. Bye. Bye.